Dan alhamdulillah kami barusan sudah ziarah ke makam Astah Mbah Hamid Pasuruan. Karena ziarah kubur itu bagi kami tidak bid'ah ya guys. Ya jelas. Bahkan itu dianjurkan dalam amaliyah kami. Jadi bukan seperti kaum sebelah yang dikit-dikit menuduh ini bid'ah, ini sesat, ini kafir dan lain sebagainya. Ini kami pasrahkan ke teman-teman kami. Mungkin ada yang mau diomongkan? Mumpung kami masih ngumpul dengan orang-orang aktivis Bahtu, ya Mas, mungkin perlu ada yang diperbincangkan Mas, mungkin. Ya, jadi kalau menurut Ustaz sebelah itu kita tidak boleh berperjalanan kecuali di 3 masjid. Kalau nggak salah hadisnya begini, la tusaddur rihal illa ila salasati masajid. Jadi Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa dan Masjidil Haram. Nah, kita berperjalanan ini kan barusan dari Probolinggo. Kita kan Pasuruan ziarah kubur. Lah ini apa tidak masuk pada konteks hadis ini yang mana melarang kita berperjalanan kan? Kecuali bolehnya kepada 3 masjid itu. Jadi saya nanya kepada teman-teman aktivis Bahsu ini, apa yang dimaksud hadis itu? Apakah seperti Ustadz sebelah yang disampaikan kita tidak boleh berperjalanan kecuali 3 masjid, atau ada pandangan menurut versi ulama? Mungkin saya bisa jawab Mas ya, walaupun kami bukan aktivis Bahtu ya. Ini jadi pertanyaannya adalah di dalam hadis itu saya ingat kami adalah riwayat Imam Al-Bukhari Mas. Di dalam Sahih Al-Bukharinya la tusaddu rihal illa ila thalathati masajid, bahwa kita ini oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, katanya beliau, tidak ada perjalanan jauh, tidak boleh melakukan perjalanan jauh kecuali menuju 3 masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjid Al-Aqsa. Kan begitu Mas ya. Kemudian kita ini kan dari Probolinggo. Probolinggo Kota Keraksaan ya, atau Pajarakan lah. Menuju rencananya kami ini kan ke Sidoarjo, yaitu Buduran Pondok Al-Khazini untuk menghadiri acara Batul Masail. Lah di dalam kitab Manul Bukhari Bihasyati Sindi, di sana dijelaskan Mas, bahwa maksud daripada hadis tersebut bukan melarang kita ini berziarah. Kalau memang hadis itu ya diamalkan secara umum, tentunya Ustadz Wahabi itu juga nggak boleh kuliah di luar negeri. Ya kan ya? Jadi mereka itu dari Indonesia kok ke Arab Saudi gitu loh. Kemudian ada lagi ke Amerika, mungkin ada ke Vietnam, ada ke Jepang mungkin ya. Itu kan jauh itu. Jauh juga itu juga nggak boleh. Dakwah di luar kota juga nggak boleh nanti kalau memang hadis itu diamalkan secara umum. Oleh sebab itu di dalam kitab Matnul Bukhari Bihasyati Sindi, di sana dijelaskan yang dimaksud itu adalah kita tidak boleh melakukan perjalanan jauh menuju masjid ya. Jadi objeknya adalah masjid, bukan selain masjid Mas. Oleh sebab itu istifnanya itu kan illa ila thalathati masajid. Lah dalam kaidah istifna, mustafna dan mustafna minhu itu satu jenis pada asalnya. Sehingga ketika yang dilarang oleh Nabi adalah masjid, berarti pengecualian juga masjid. Ketika yang dikecualikan masjid, berarti yang dilarang masjid. Sehingga makna hadis itu adalah tidak boleh melakukan perjalanan jauh menuju masjid kecuali menuju 3 masjid. Nah gitu Mas ya. Kenapa itu dilarang oleh Nabi? Karena gini, ada beberapa orang yang memang pergi ke suatu majelis hanya untuk mencari kefadilahan atau keutamaan masjid. Padahal semua masjid itu sama dalam Islam, kecuali 3 masjid ini, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjid Al-Aqsa. Gitu Mas ya. Jadi bukan malah melarang kita ziarah kubur. Kalau ziarah kubur malah ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kuntu nahaitukum an ziaratil kubur. Jadi dulu Rasulullah pernah memang melarang berziarah kubur, dikarenakan dulu pada saat itu imannya kaum muslimin kan masih labil lah ya. Tapi setelah itu Rasul malah memerintah kita untuk berziarah kubur. Disebabkan apa? Ziarah kubur itu bisa membuat kita ingat akhirat. Dan alhamdulillah kita ini begini ziarah kubur, apalagi ke makam atau makbarohnya Kiai Hamid Pasuruan, yang insya Allah beliau merupakan salah satu waliun min auliyaillah. Semoga kita ini mendapat barokah dari beliau Mas ya. Amin, amin, amin. Perkara mereka itu nuduh bid'ah itu urusan mereka gitu loh. Urusan mereka Mas ya.
Intinya mereka itu ketika memang mau mengamalkan hadis secara umum, ketahuilah dan yakinilah mereka yang melanggar hadis itu sudah. Buktinya apa? Mereka itu kuliah di luar negeri. Ya. Kuliah di Arab pun itu bid'ah, Mas. Nanti masuk ke larangan nanti ya. Nanti masuk ke larangan hadis sebab kuliah di Arab Saudi itu bukan kuliah di Masjidil Haramnya. Bukan kuliah di Masjid Nabawi kan, bukan kuliah di Masjid Al-Aqsa. Iya. Oleh sebab itu kenapa mereka malah menyerang orang yang ziarah kubur? Ayo, Digunakan hadis itu, Mas ya. lah menggunakan umumnya hadis. Padahal mereka tuh nanti kalau ini diamalkan secara umum, mereka nggak boleh untuk silaturahim ke saudaranya yang jauh. Iya, benar. Contoh, sampean Mas orang mana? Madura. Orang Madura. Ah. Nanti nggak boleh cari ilmu di Probolinggo. Probolinggo, ya kan ya? Begitu juga, sampean kan dari Vietnam Mas ya. Dari Vietnam. Nanti nggak boleh ke Prancis yo cari ilmu, kan ngawur koyo ngene Mas ya. Ngawur. Gitu. Bahkan Mas ya, orang itu kalau seumpama dilarang bepergian jauh dengan menggunakan tekstual hadis ini, wow bahaya Mas. Bahaya sekali. Artinya apa? Nanti akan memutus tali silaturahim. Contoh, kita punya keluarga yang kebetulan dapat jodoh di tempat yang jauh. Nanti kenapa gak main? Mohon maaf, Nabi melarang. La tusaddu rihal illa ila thalathati masajid. Kan ngaco ini. Itulah Mas. Makanya dalam memahami hadis itu kita butuh ulama. Kita butuh keterangan ulama. Sampean tahu nggak sahabat Salman Al-Farisi? Tahu. Beliau itu dari mana? Dari Persia. Menemui Nabi, tapi nggak diusir oleh Nabi. Ayo, seharusnya kalau memang umum tuh, kamu dari mana? Min aina anta? Ana min Persia. Sama ya. Irji semua. Gak mungkin. La tusyaddu rihal illa ila thalathati masajid. Gak ngomong seperti ini Nabi kok. Itu bukti bahwa yang dikehendaki Rasul itu adalah pergi ke masjid jauh hanya untuk mencari keutamaan. Padahal semua masjid itu podo ae, gitu loh. Dan kita ke sini bukan mencari keutamaan masjid, tapi berziarah, gitu loh. Kalau masih kurang itu ibarat yang kami bawakan dalam Matnul Bukhari, monggo cek juga di dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau itu al-hafiz, ahli hadis. Kalau kelompok sebelah mungkin ahli hadas. Mungkin. Ya gitu Mas. Dan ini sebelum kami ya, mumpung belum nyampe di lokasi Bahsul Masail. Dan oh iya teman-teman, banyak ketika kami memvlog atau mengupload video ketika kami mau mangkat ya, itu banyak yang minta kami live ya di acara Bahsul Masail. Tapi kami mikir malu Mas yang mau nge-live itu karena bukan pondok kami ya. Mohon maaf ya kepada teman-teman. Insya Allah walaupun kami memvideo tapi paling kami apa ya ngumpet-ngumpet. Malu dan itu pun nanti gak jelas orangnya itu. Dan Gitu. biasanya kalau di Al-Hozini itu live juga sana. Jadi sekalian iya. mendukung channelnya Pondok Al-Hozini. Kita lihat di live-nya Al-Hozini aja gitu. Oh ya, bagi yang ingin tahu mungkin ya yang ingin tahu nanti acaranya Bahsul Masail, silakan apa nama channelnya Pondok Al-Hozini? Mungkin Al-Hozini itu Mas. Al-Hozini mungkin Al-Hozini. Silakan Al-Hozini. silakan aja ketik di YouTube nanti ya. Pondok Al-Hozini, PP Al-Hozini Buduran, Sidoarjo. Sidoarjo. Dan kami sudah dapat informasi ada teman-teman yang sudah nyampe di sana Mas ya. Ya, sudah ada yang sampai. Selamat nanti ya, selamat kita bertemu kawan-kawan aktivis Bahsul Masail. Ini guna bukan kita beradu intelektual bukan sebenarnya, tapi kita ini mau mempererat ya, mau menggali keislaman secara bersama, belajar bersama. Bukan berguru atau menggurui, tapi kita belajar bersama. Gitu. Itulah hebatnya Nahdlatul Ulama. Kira-kira Mas ya, kalau di kelompok sebelah itu ada nggak kira-kira namanya Bahsul Masail? Nggak ada. Nggak usah Bahsul Masail Mas. Masail itu kan adalah jamak taksir daripada masalah. Bahsul masalah aja untung Mas ya. Satu persoalan aja sudah untung ya. Kalau di kelompok sebelah. Makanya setiap sutat-sutat Wahabi itu Mas,
kadang yang satu bilang haram, yang satu bilang boleh. Itu bukti mereka nggak pernah akur, nggak sepakat. Kenapa? Memang nggak pernah ada pertemuan untuk menghukumi sesuatu itu. Pokoknya hadis dipahami sendiri-sendiri tuh Mas, ngawur kan? Padahal waspada ya, kita ini tidak boleh. Dan ini teman-teman ya rame, mohon maaf ya, rame di sini. Karena di sini di depan apa? Di depan masjid dan di dekat alun-alun. Dan alhamdulillah kita sudah ngaji di Astah atau di Magbaroh Kiai Hamid. Mungkin nanti ada yang ngomel tuh Mas ya, atau komentar-komentar gimana itu. Oh, dasar penyembah kubur itu biasanya. Kuburiun. Kan ya. Biasanya mereka nuduh-nuduh seperti itu. Jadi mereka itu mengatakan bahwa gak boleh, haram, ngaji di kuburan haram. Itu katanya Imam Syafi'i, katanya apa itu ulama-ulama Syafi'iyah itu. Biasanya mereka Mas ya. Ketahuilah teman-teman, mereka yang berteriak Imam Asy-Syafi'i melarang ngaji di sisi kuburan, ulama Syafi'iyah melarang ngaji di sisi kuburan, itu pendusta kelas kakap. Pendusta kelas kakap. Dan tahu nggak sampean Mas, siapa yang ngomong atas nama Imam Syafi'i itu? Lagi-lagi usutatnya kelompok sebelah, yaitu Abu Haidar As-Sundawi. Gelarnya kadzab itu ya. Oh, al-kadzab itu sudah saya rasa ya. Minal kadzibin. Bayangkan, satu sisi dusta atas nama Imam Asy-Syafi'i, seorang mujtahid mutlak mustakil di antara salah satu mujtahid 4 imam mazhab Mas, yaitu Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i maupun Imam Ahmad bin Hambal. Ini malah didustakan atas nama Imam Asy-Syafi'i. Yang kedua atas nama para ulama-ulama Syafi'iyah. Bayangkan ini, ulama Syafi'i itu hakim Mas. Padahal kalau kita mau ngecek di dalam kitab Al-Um itu dikarang langsung oleh Imam Asy-Syafi'i Mas ya, karya Imam Asy-Syafi'i itu sangat jelas, wa uhibbu law quri'a indal qabri wa du'iya lil mayyit. Itu jelas redaksinya ngene, sampai saya hafal Mas, wa uhibbu law quri'a indal qabri wa du'iya lil mayyit. Dan aku senang, saya suka apabila Al-Qur'an dibaca di sisi kuburan, kemudian si mayit itu didoakan. Apalagi ulama-ulama Syafi'iyah, contohnya Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muwadzab. Silakan, tidak ada Mas ulama-ulama Syafi'iyah yang melarang kita ngaji di sisi kuburan. Mau minta berapa kitab sampean, silakan cek Nihayatul Zain, cek Munil Muhtaj, cek Nihayatul Muhtaj atau Al-Fatawal Kubra Al-Fiqhiyah, Buyatul Mustarsyidin, Ihya Ulumuddin, apa itu lagi? Al-Mawsu'atul Fiqhiyah Al-Qaitiyah, kalau perlu Madzhabul Arba'ah. Oh, di sana jelas I'anatul Thalibin atau Fathul Mu'in. Gak ada yang melarang kita ngaji di sisi kubur kecuali para pendusta itu yang atas nama Imam Asy-Syafi'i dan ulama-ulama Syafi'iyah. Oleh sebab itu, para aktivis-aktivis lembaga Bahthul Masail utamanya Mas ya, kami sangat berharap kepada mereka jangan hanya pandai dan senang membaca kitab-kitab, tetapi mari kita juga terjun ke dunia sosial. Media sosial itu kita harus kuasai. Kasihan orang awam, Kami nggak butuh viewer Mas, kami nggak butuh subscriber. Kami hanya ingin membentengi akidah-akidah ahli sunnah yang sering sekali oleh mereka para Ustadz Wahabi sudah dimanipulasi. Ini kan biadab Mas ya. Dan ini kalau sampean punya ustadz koyok ngene Mas ya, ustadznya sudah berdusta atas nama sekelas Imam Syafi'i Mas, ya apa menurut Anda? Tang debat. Kalau menurut sampean Mas gimana? Ada ustadz yang katanya dakwah untuk mengajak manusia kepada Allah tapi kok dusta, piye menurut kamu Mas? Dijauhin aja. Dijauhin pasti, karena itu dusta itu. Dusta itu kan bagian dari sifat orang-orang munafik. Di dalam Sahih Al-Bukhari Muslim itu muttafaq alaih. Kata Rasulullah SAW, ayatul munafiqi thalathun, idza haddatsa kadzdzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Hanya orang yang suka dusta Mas yang akan terus-menerus ngefan kepada pendusta. Oleh sebab itu mereka tidak akan mampu untuk merongrong akidah ahli sunnah wal jamaah. Sebab apa? Sepandai apapun mereka mengubur bangkai, suatu saat baunya akan tercium oleh orang-orang sekitar. Ingat itu ya Wahabi, utamanya siapa itu, Engkong Jawas, terus ya Farhan Abu Furaihan, Badrus Salam LC. Bayangkan nginjak tai kucing wudu batal Mas. Ya apa ini? Nginjak tai kucing wudu batal katanya.
Ada lagi yang ngomong tai kucing suci. Iya. Terus ada lagi yang ngomong Mas ya, onani di bulan Ramadan tidak membatalkan puasa. Siapa itu? Halo. Ini ngakunya pengikut ulama salaf. Salaf endi kalau nggak salah fikir. Salah Itu pikir loh. itu. Salaf itu salah Iya. pikir. Giliran orang NU utamanya ngikuti salah satu 4 mazhab masih dituduh bid'ah. Dasar Wahabi, wawasan agamanya hanya bid'ah. Itu Wahabi Mas ya. Semoga ini bermanfaat dan ini ada badut-badut Mas ya itu. Itu. Jangan dituduh bid'ah ya. Nah, ini. Ya, sekian, terima kasih Mas ya. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan Bathul Masail. Mantap.